Kemudian hari ini materinya melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu bagaimana menyajikan objek 3 dimensi ke dalam kertas gambar. Pada pertemuan kemarin, penyajian objek 3 dimensi, objek yang mempunyai dan menempati ruangan dalam kertas gambar, itu ada beberapa cara. Yang disampaikan kemarin adalah secara gambar yang single, ya. Ada dengan cara gambar proyeksi, ya, isometrik, dimetrik, kemudian trimetrik, itu namanya proyeksi aksonometri. Kemudian yang kedua adalah dengan cara proyeksi miring. Dan yang ketiga adalah menggambarkannya dengan cara perspektif, baik perspektif 1 titik, 2 titik maupun 3 titik. Nah, itu cara penggambaran objek 3 dimensi yang gambarnya cuma 1. Nah, karena banyak keterbatasan, ya, ketika objeknya 3 dimensi, ya, digambarkan cukup dengan 1 gambar, walaupun tadi sudah ada beberapa cara, ya, secara teknik, ya. Namun karena sekali lagi memiliki beberapa kelemahan, maka ada cara yang lain, yaitu cara majemuk, ya, pandangan majemuk. Ya. Jadi supaya dari berbagai sisi itu kelihatan, baik dari sisi depan, sisi belakang, kemudian sisi bagian atas, bagian bawah, bagian kanan, dan bagian kiri. Jadi ada 6 sisi, ya, kalau kita lihat. Bagian depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Jadi ada 6 bagian. Nah, cara menggambar secara majemuk, ya, tadi objek 3 dimensi ke dalam kertas gambar, ya, secara majemuk itu lebih dikenal dengan istilah proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika itu lebih dikenal dengan istilah proyeksi sudut ketiga atau proyeksi kuadran ketiga. Sedangkan proyeksi Eropa itu lebih dikenal dengan proyeksi sudut pertama atau proyeksi kuadran pertama. Sebenarnya ada proyeksi kuadran kedua atau sudut kedua serta kuadran keempat atau sudut keempat, tapi tidak lazim dipakai. Yang dipakai di dunia adalah proyeksi kuadran ketiga atau proyeksi Amerika serta proyeksi Eropa atau kuadran pertama atau sudut pertama. Nah, terus kenapa dinamakan proyeksi Eropa atau Amerika? Ya, tentunya disebut, ya, Eropa. Ya, kenapa? Karena proyeksi Eropa ini banyak dipakai oleh negara-negara yang ada di Eropa. Makanya disebut dengan proyeksi Eropa atau sudut pertama. Antara lain ada negara British itu sendiri, ada Jerman, ada Swiss, ada Prancis, ada Rusia. Ya, itu kan negara-negara Eropa. Sehingga disebut dengan proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran pertama. Kemudian yang berikutnya adalah proyeksi Amerika. Ya, disebut dengan proyeksi Amerika. Kenapa? Karena cara ini dipakai oleh negara Amerika yang mempelopori. Ya, yang mempelopori Amerika. Sehingga cara ini disebut dengan cara proyeksi Amerika. Tapi tidak hanya Amerika. Jepang, Australia, Kanada juga memakai proyeksi Amerika. Termasuk Indonesia. Ya. Terus kenapa Indonesia itu memakai proyeksi Amerika? Ya, ikut-ikutan. Kenapa? Kalau saya menjelaskan itu, proyeksi Amerika itu tidak munafik, ya, bahasa enaknya itu seperti. Kenapa?
Karena kalau kita melihat sesuatu ya dari sebelah kanan, maka naruhnya di kanan pula. Kalau kita melihat dari atas, ya pandangan atas, maka kita naruhnya di atas pula. Maka saya bilang itu tidak munafik. Orang Indonesia suka yang kayak gitu ya, jadi lebih enak. Maka Indonesia menganut kebanyakan ya menganut proyeksi Amerika. Nah, kelebihan lain dari proyeksi Amerika ya dibandingkan dengan proyeksi Eropa, kelebihannya adalah yang pertama dari bentuk gambarnya ya, dari bentuk gambar itu benda langsung bisa dibayangkan ya. Jadi dari bentuk gambarnya yang keenam pandangan itu, maka secara otomatis bisa langsung dibayangkan, oh bendanya ntar seperti ini. Dan yang menjadi patokan semua tadi pandangan Eropa, proyeksi Eropa maupun proyeksi Eropa itu yang menjadi patokan adalah pandangan depannya. Jadi baik Amerika maupun Eropa yang menjadi patokan adalah front view, pandangan depannya. Ya. Kemudian keuntungan yang kedua, kenapa Indonesia menganut proyeksi Amerika adalah bahwa proyeksi Amerika itu mudah dibaca. Kenapa? Karena hubungan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain dekat. Jadi kalau melihat dari kanan, naruhnya juga di kanan, kan dekat. Melihat dari bawah, naruhnya juga di bawah. Nah, kalau Eropa itu tidak. Kalau Eropa melihat dari kanan, itu naruhnya di sebelah kiri. Melihat dari atas, naruhnya di sebelah bawah. Maka orang Indonesia kan orangnya jujur-jujur ya, nggak munafik ya. Saya bilang biasanya seperti itu. Sehingga Indonesia itu menganut proyeksi Amerika. Melihat dari kanan, ya naruhnya di kanan. Melihat dari atas, ya naruhnya di atas ya, dan sebagainya. Gitu. Kemudian keuntungan yang ketiga, kenapa menggunakan proyeksi Amerika? Ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Ya. Sehingga bisa terbaca dengan mudah ukuran-ukurannya. Ya. Kemudian keuntungan yang keempat, ya, proyeksi Amerika itu mudah untuk membuat pandangan tambahan. Ya. Pandangan tambahan atau pandangan setempat ya, itu lebih mudah karena kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas jadi diperbolehkan ya, misalkan ada gambar dari sudah ada proyeksi Amerika atau Eropa misalnya, tapi kok di dalamnya kita kan tidak tahu, misalkan ada benda yang ada mur baut di dalamnya itu berlubang, itu kan tidak terakomodir dari pandangan atas, pandangan depan, pandangan bawah, kanan kiri ya, itu nggak bisa, maka diperbolehkan ada pandangan tambahan, mungkin dalamnya seperti apa. Jadi boleh ya. Sekali lagi dalam menyajikan objek tiga dimensi, kalau memang bisa secara maksimal dengan satu gambar ya, single proyeksi itu enggak masalah. Tapi kalau tidak boleh pakai proyeksi majemuk ya. Nah, kemudian kalau ada informasi yang tidak bisa disampaikan dengan majemuk, maka boleh ada pandangan tambahan. Misalkan dalamnya suatu benda dan sebagainya. Ya. Oke, yang berikutnya untuk lebih menerangkan terkait dengan apa perbedaan antara pandangan Eropa dan Amerika, saya putarkan video berikut ini. Bentar.
kita lanjutkan pelajaran. Ya, izin share. Pelajaran menggambar mesin ya, atau membaca gambar teknik. Untuk kali ini materi yang akan kita pelajari adalah perbedaan antara proyeksi Eropa vs proyeksi Amerika. Nah, Eropa, sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini ada dua macam proyeksi yang digunakan dalam gambar teknik. Yang pertama itu adalah proyeksi Eropa, dan yang kedua adalah proyeksi Amerika. Ya, sedikit saya ralat dari apa yang telah disampaikan. Sebenarnya bukan dua, ada 4. Tapi yang sering dipakai, seperti yang tadi saya sampaikan, itu Eropa dan Amerika. Sehingga dua proyeksi, yaitu proyeksi kuadran kedua dan kuadran keempat, karena tidak ada yang memakai, ya, tapi sebenarnya bisa itu. Maka tidak seterkenal proyeksi Eropa dan Amerika, sehingga nyaris bahwa proyeksi yang ada di dunia yang dikenal adalah biasanya ada 2, Eropa dan Amerika. Tapi sekali lagi sebenarnya ada proyeksi yang lain, yaitu proyeksi kuadran kedua dan proyeksi keempat, supaya tidak bingung. Proyeksi Eropa ini kenapa disebut proyeksi Eropa? Karena ini kebanyakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dari Eropa, seperti perusahaan migas. Sedangkan proyeksi Amerika itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dari Amerika atau Jepang. Jepang biasanya menggunakan proyeksi Amerika. Sekarang bagaimana perbedaan dari kedua macam proyeksi ini? Nah, prinsip pertama, kalau untuk proyeksi Eropa, kita belajar Eropa dulu. Prinsipnya ada nih ya, benda diputar, sedangkan orang tetap di tempat. Jadi orang di sini maksudnya ada orang yang menggambar benda. Nah, bagi contoh, pokoknya benda ini, tampak depannya seperti ini, tampak depan. Nah, untuk kita bisa melihat tampak dari sebelah kiri, dari sini, maka benda ini harus kita putar ke kanan, sini. Nah, jadi bendanya di sini ada nampak garis putus-putus, yang artinya bahwa di sebelah sini ada stepnya atau ada garis, karena step yang ada di belakang sini. Tapi karena dia terhalang, maka garisnya menjadi putus-putus. Ini prinsip dari Eropa, proyeksi Eropa. Begitu juga kalau untuk kita melihat tampak dari atas, maka kita putar dia ke bawah. Maka kita akan lihat ada 3 bidang ini, 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Kalau kita proyeksi Eropa, kalau kita melihat dari kiri, naruhnya di kanan. Kalau kita lihat dari atas, naruhnya di bawah, ya, supaya Anda tahu, oh betul ya. Itu juga kalau untuk kita melihat tampak dari atas. Dari atas, oke. Tampak dari atas, maka kita putar dia ke bawah. Ya, naruhnya di bawah ya. Maka kita akan lihat ada 3 bidang ini, 1, 2, 3. Ini ya, 1, 2, 3. Itu prinsipnya. Itu prinsip dari proyeksi Eropa. Bagaimana dengan prinsip dari proyeksi Amerika? Ini benda tetap, sedangkan orangnya yang pindah-pindah. Jadi seandainya kita mau menggambar ini, tampak depannya sama ya, Amerika dan Eropa tampak depan sama. Supaya orang bisa melihat tampak dari sebelah kanan, maka orangnya pindah ke sebelah kanan sini. Bayangkan Anda pindah ke sebelah kanan sini,
Kan Anda akan lihat bahwa bendanya seperti ini ya. Seperti ini, jadi sisi miringnya ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian di sini garisnya lurus, bukan putus-putus karena dia langsung nampak. Karena ada step ini, jadi ini langsung nampak. Di sini ada pojok kanan kiri atas ada sisi miring, sini garis putus-putus. Garisnya tidak putus-putus, garisnya garis continue. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi bendanya dia, oranglah yang berpindah. Jadi seperti ini, pokoknya saya yang lihat ini, maka saya pindah sini. Kemudian dia menggambar sesuai apa yang dia lihat. Begitu juga kalau dia pengen lihat dari bawah, dari tampak bawahnya, berarti orang yang pergi ke bawah, kemudian dia lihat seperti ini. Kayak seperti ini, terlihat seperti ini. Jadi di sini, kenapa garisnya putus-putus? Karena di sini ada terhalang ya. Garis, sebenarnya yang dibuat itu garis ini. Garis benda ini ya, sisi miring ini. Cuma karena dia terhalang oleh daging benda ini, maka dia putus-putus ini. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proyeksi Amerika itu tidak munafik ya, walaupun bendanya tetap orang yang berpindah-pindah. Ya, ini justru dengan seperti ini banyak dipakai karena tadi kelebihan yang sudah saya sampaikan. Jadi orang melihat dari kanan, naruhnya juga di kanan. Orang melihat dari bawah ini, naruhnya juga di bawah. Anda sudah mendapatkan tugas tabel 2.1. Kalau ada suatu garis atau sisi tidak tampak, itu boleh digambarkan, yaitu penggambarannya dengan garis putus. Silahkan kalau kurang jelas, balik lagi ke tugas 2.1. Itu bisa ya seperti ini. Nah ini karena kan kalau dari bawah ini nggak kelihatan, maka yang ini adalah putus. Yang Eropa juga sama tadi, ya. Kalau dilihat dari sebelah kanan, itu nggak kelihatan, jadi ditulis ya seperti ini. Dilihat dari kiri ya, maka gambarkan putus gitu ya. Sekali lagi, Anda kalau pengen pelajari cara menggambar garis-garis itu, balik lagi ke tabel 2.1. Oke. Nah, itulah perbedaan dari proyeksi Amerika dengan proyeksi Eropa. Prinsipnya di situ. Banyak orang mungkin di buku-buku ada diterangkan bagaimana perbedaannya. Cuman sebagian kalau saya perhatikan itu agak membosankan ya, kita membacanya terlalu rumit. Mungkin ini lebih gampang dengan cara seperti ini bahwa orangnya yang pindah. Kalau di sini Amerika orangnya yang pindah, benda tetap. Kalau sini terbalik, bendanya tetap, bendanya yang diputar-putar, orangnya tetap. Nah, seperti itu. Nah, itu prinsipnya yang harus bisa dibedakan. Untuk simbolnya seperti ini. Ini untuk proyeksi Eropa, ini untuk proyeksi Amerika. Nah, sebenarnya sama ya. Cuma bedanya kalau di sini yang bulatnya di sebelah kiri kanan, kalau sini yang bulatnya di sebelah kiri. Ini simbol ya. Simbol. Ya, saya berhenti di sini ya. Anda lihat simbolnya. Ya, Anda lihat simbolnya. Kalau proyeksi Eropa, ini pandangan depan dari kerucut terpancung. Kerucut terpancung itu apa? Kerucut yang ujungnya tidak berupa titik, jadi dipancung, ya, sehingga tidak berupa titik, tapi berupa lingkaran yang kecil, ya, yang kecil. Nah, kalau ini alasnya, ya, ya, ini bentuknya seperti ini. Kalau Eropa, ya, Eropa. Kalau Amerika seperti ini, ya, bentuknya. Ingat, Anda lihat yang Eropa ini tidak putus-putus, ya. Lingkaran yang kecil itu tidak putus-putus, ya, tidak putus-putus. Sekali lagi, lingkaran yang besar apalagi tidak. Ini kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini kan akan kelihatan lingkaran yang kecil ini sebenarnya lingkaran yang kecil, maka tidak putus-putus, ya.
Lingkaran yang besar jelas kelihatan ya kalau dilihat dari sebelah kiri, maka ini juga tidak putus-putus. Nah, yang Eropa, kalau kita mau naruh di sebelah kanan, berarti pandangannya adalah berasal dari sebelah kiri. Makanya munafik gitu saya bilang gitu kan. Nah, Indonesia kan enggak, lihat dari kanan ya naruhnya di kanan, lihat dari kiri dia di kiri. Kalau ini tidak ya. Karena seperti ini maka pandangan Eropa. Kenapa? Karena kita melihatnya dari sebelah kiri, tapi naruhnya di sebelah kanan. Kalau ini tidak, Amerika, kita melihatnya dari sebelah kiri, ya, kemudian ini menjadi ditempatkan di sebelah kiri. Nah, kalau Eropa, kita fokus ke Eropa. Kalau ini misalkan ya, ini gambar yang ini, ya yang saya tunjukkan kursornya. Itu putus-putus lingkaran yang kecil, maka ini bukan lagi proyeksi atau pandangan Eropa, tapi sudah Amerika. Jadi hati-hati. Dengan beda garis pada lingkaran kecilnya itu putus-putus, itu sudah Amerika, bukan Eropa. Tapi kalau kayak gini, karena kontinu semuanya, itu Eropa. Jadi hati-hati. Begitu pula ini sebaliknya. Kalau ini putus-putus, ya putus-putus, maka ini bukan proyeksi Amerika lagi, tapi sudah Eropa. Kenapa? Karena melihat dari sebelah kanan, di mana lingkaran kecil tertutupi, ya berarti kan putus-putus, tapi naruhnya di sebelah kiri. Kalau misalkan ini putus-putus, makanya disebut dengan Eropa ya. Jadi hati-hati ya. Oke, saya lanjut. Jadi biasanya kalau kita melihat di gambar, Oke, saya tunjukkan ya biar jelas. Saya punya ini, mohon diperhatikan. Nah, Anda lihat ya. Sorry kok ini ya. Nah, ini. Jadi Anda lihat. Tadi sebenarnya kerucut ya. Kerucutnya ya bentar ya. Itu adalah seperti ini. Ini yang namanya kerucut terpancung ya. Jadi kalau isometriknya adalah seperti ini. Ini kerucut terpancung ya. Di mana harusnya kalau kerucut biasa kan ujungnya berupa titik ya. Tapi ini dipotong ya. Sehingga berbentuk seperti ini. Ini adalah alasnya yang ini ya. Yang besar. Ini harusnya sampai sini adalah berupa titik ya, kerucut, tapi karena ini dipotong maka disebut dengan kerucut terpancung. Nah, begini ceritanya. Ini adalah kerucut yang pejal. Jadi maksudnya di dalamnya itu ada isinya. Nah, kalau seperti ini, ya kalau saya lihat dari sebelah kanan, itu kan lingkaran yang kecil itu tidak kelihatan. Sekali lagi, kalau saya lihat dari sebelah kanan, sini, ini ya, sebelah sini, itu kan berarti lingkaran kecil tertutupi. Kenapa? Karena ya tertutupi lingkaran yang besar. Ya, kalau saya lihat dari sini tertutupi. Ya, lingkaran yang kecil itu nggak kelihatan. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, ini saya nggak gambarin ya. Boleh digambarkan yang putus. Nah, kalau naruhnya ini di sebelah kanan, maka ini yang disebut dengan yang disebut dengan Amerika. Karena kita melihat dari kanan, yang ini hasilnya ya, dari kanan dan naruhnya juga di kanan. Nah, ini putus-putus ya, yang ini, tapi nggak kelihatan ya. Nah, kalau saya lihat dari sebelah kiri sini, ya, ini apa? Tentunya yang lingkaran yang kecil kelihatan. Ini lingkaran kecil yang kelihatan. Atau kalau tadi itu digambarkan dengan lingkaran yang kontinu. Ini kelihatan. Ya, yang besar pun ya jelas kelihatan. Jadi nggak ada halangan. Nah, jadi begitu ceritanya. Lambang itu didapatkan dari mana sih kok gambarnya seperti itu? Ya aslinya kayak gini. Dilihat dari sebelah kanan, dilihat dari sebelah kiri, ya. Ini dari pandangan depan. Oke, jadi itu ya yang bisa
Saya sampaikan penjelasan terkait kok di kertas gambar ada lambang seperti itu, asalnya dari mana? Ya itu tadi. Ya, jadi kalau ada lambang seperti itu, mau tidak mau Anda harus dipaksa memakai proyeksi Amerika atau Eropa, tergantung tadi lambangnya. Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen yang tadi itu. Ya. Jadi kalau ada lambang seperti ini berarti Anda harus memakai proyeksi Amerika. Kalau seperti ini proyeksi Eropa. Itu maksudnya. Jadi dari gambar beda putus dan kontinu ini sudah fatal ya kalau Anda tidak mencermati. Ya. Oke. Yang berikutnya coba saya share lagi penjelasan yang lain. Nah, kemudian apa namanya? Kata kuncinya adalah kalau pandangan majemuk baik Eropa atau Amerika itu yang penting adalah bagaimana Anda menentukan bagian depan atau pandangan depan atau in English is front view dari objek tiga dimensi tersebut. Contohnya Mbak Nurul Aini. Mbak Nurul Aini lihat ke kamera ya. Ya, misalkan Mbak Nurul Aini ya. Mohon maaf ini yang ini ya. Ya, Mbak Nurul Aini. Mbak Nurul Aini kan objek tiga dimensi ya. Objek tiga dimensi bisa hidup, bisa mati, bisa benda mati. Ini salah satu contoh. Nah, kalau seperti ini saya menggambarkan cuma dari satu sisi saja, itu kan tidak mewakili. Ya. Kenapa? Karena banyak yang lain. Kalau saya lihat profil dari Mbak Nurul Aini kan seperti ini. Saya tidak tahu atasnya kayak apa sih, bawahnya kayak apa sih, gendut atau tidak sih dari kanan, dari sebelah kiri dan sebagainya. Maka karena dengan satu pandangan, satu proyeksi tidak bisa maksimal informasi yang didapatkan, maka dilakukan penggambaran secara majemuk. Nah, penggambaran secara majemuk itu ada Eropa dan Amerika. Mudeng ya, itu ya. Nah, yang berikutnya, kalau gambar orang kayak gini tadi ya, proyeksi baik Amerika atau Eropa itu harus didefinisikan terlebih dahulu mana yang disebut front view. Oke. Definisi dari front view atau pandangan depan, tolong Anda cermati, definisinya adalah di mana pada bagian atau pandangan tersebut yang memberikan informasi terbanyak, kata kuncinya. Di mana pandangan tersebut memberikan informasi yang terbanyak terhadap objek yang kita amati. Contohnya, ini contoh saja sebentar ya Mbak Nurul Aini. Kalau ada seperti ini, saya lihat Mbak Nurul dari posisi seperti ini, tidak boleh dimiring-miringkan misalkan. Ya pokoknya depan ya depan, atas ya atas, bawah ya bawah. Artinya Anda melihat dari atas ya betul-betul dari atas, tegak lurus, dari depan betul-betul tegak lurus, dari depan, dari kanan ya betul-betul tegak lurus. Harus milih salah satu. Mana yang memberikan informasi terbanyak? Saya kira sepakat bahwa inilah pandangan depan dari Mbak Nurul Aini. Kenapa? Karena saya bisa melihat informasi yang terbanyak, hidungnya seperti apa, cantiknya seperti apa. Jangan ketawa-ketawa ya Mbak Nurul. Ya dipuja-puja oleh teman ini. Ya enggak, just kidding ya. Hidungnya seperti apa dan sebagainya. Maka kita sepakat, saya kira sepakat semuanya bahwa pandangan depan dari Mbak Nurul adalah yang memperlihatkan ada wajah, ada hidung, ada dan sebagainya. Karena ini yang terbanyak. Jangan sampai ada yang memilih, oh dari atas itu, kalau kita lihat dari atas itu pandangan depannya. Enggak, ntar ketok jilbab betok gitu kan. Kemudian dari samping masih kalah bentuk hidungnya, bentuk ininya. Maka kita sepakat bahwa pandangan depan dari sebuah Mbak Nurul, objek yang namanya Mbak Nurul adalah wajah
yang seperti ini. Jadi itu ya. Jadi tidak melulu yang namanya pandangan depan harus dari depan. Nah, ini orang. Contohnya lagi. Sekali lagi tadi depan adalah dari pandangan tersebut memberikan informasi gambar, informasi geometrik, informasi bentuk-bentuk itu profil-profilnya dan sebagainya. Ukuran ya, ukuran-ukurannya. Itu ya, itu memberikan informasi yang terbanyak. Maka kalau misalkan hewan, ya, hewan, misalkan nun sewu kuda, itu pandangan depannya mana? Ya, kuda itu pandangan depannya mana? Coba, Anda lihat, kuda itu pandangan depannya mana? Sebuah kuda. Ya. Pandangan depan sebuah kuda. Ya. Silakan baca halaman 72. Ya, Anda lihat. Jadi pandangan depan hewan itu ya tidak ya dari betul-betul depan. Ya, karena tadi definisinya bahwa dari tersebut yang paling banyak informasi geometris. Geometris itu ukuran, bentuknya itu yang disebut dengan geometris. Itu mana? Ya dari samping. Lihat halaman 72 GB atau gambar 7.4. Itu gambar pandangan depan dari hewan kuda. Ya, ntar Anda ya sudah tahu ya. Orang melihat dari depan seperti itu, tapi bukan pandangan depan. Justru yang dari samping, itu yang disebut dengan front view. Pandangan depan. Kenapa? Karena dari samping itulah informasi yang terbanyak tentang apa? Benda kuda. Halaman 73. Ada contohnya lagi. Melihat pesawat. Ya, halaman 73 yang gambar 7.5. Gambar garis bentuk sebuah pesawat terbang. Itu yang namanya pandangan depan, itu yang bukan dari yang di situ tulisannya pandangan kiri, tidak. Pandangan depan adalah justru yang dari samping. Kenapa? Karena dari samping itulah yang memberikan informasi yang terbanyak. Begitu ya, Mbak Siti Rumjana. Tahu nggih? Oke ya, jadi sambil membaca. Jadi itu. Jadi tidak mesti orang awam ngomongnya depan, tapi belum tentu itu pandangan depan dalam gambar teknik. Karena gambar teknik itu punya tadi definisinya. Yaitu apa? Yaitu apabila dari sisi tersebut memberikan informasi geometrik terbanyak. Kalau sama-sama, ya kita harus pilih. Karena tidak boleh dari dua sisi. Harus ya dipilih. Ada 6 pandangan ya. Pandangan majemuk itu ada 6. Ada front view, ada back view, ada top view, ada bottom view, ada right view, ada left view. Jadi pandangan atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Oke ya. Jadi dari pandangan itu sudah clear ya. Sebenarnya kalau offline saya ingin banyak mengeksplor ya, biasanya itu langsung dikumpulkan saat itu juga, tapi karena ini online kayaknya enggak bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan ini lagi teori ini bentar ya. Oke. Ya. Sudah lihat gambar saya dari AutoCAD? Sudah lihat, Mas dan Mbak? Belum, Mbak. Sudah ya? Ini sudah saya share? Tidak kelihatan? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Sudah kelihatan? Belum. Masih loading? Mbak.
Halo? Masih loading, Pak, muter-muter. Oh, muter-muter. Iya, Pak. Loading ya, Tan. Pak. Waduh, tadi saya sudah ke ini kok, ke sebentar. Resolusinya karena kalau dari CAT itu nggak mau ini ya, resolusinya harus tinggi sebentar. Saya terpaksa harus merubah resolusi. Sudah kelihatan? Belum? AutoCAD-nya? Belum, Mbak. Belum, Pak. Bentar. Bentar. Oke. Sudah kelihatan? Assalamualaikum. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh, sudah. Belum, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini tadi saya gambarkan ya. Ini bendanya seperti ini. Ya. Lihat di buku. Ini bendanya seperti ini. Ya. Ya, oke, Anda lihat ya, saya sudah menggambarkan di AutoCAD. Ya, ini gambarnya seperti ini. Kayak di buku halaman berapa ya? Saya lupa. Halaman mulai halaman 63. Ya, halaman 63 sampai 69. Nah, itu ada gambar itu. Terutama yang 63. Nah, itu ya. 63. Jadi dari gambar ini ya, pokoknya yang namanya kira-kira kalau dari seperti ini, pandangan depannya itu mana? Ini objeknya seperti ini. Ya, Anda harus memilah ya, mana sih dari sisi mana yang memberikan informasi yang terbanyak? Ya, dari sebelah mana yang memberikan informasi yang terbanyak? Ya, kira-kira dari sebelah mana? Ya, yang memberikan informasi yang terbanyak. Jadi antar individu itu bisa beda-beda ya pandangan depannya. Menurut si A itu informasi yang terbanyaknya adalah dari sebelah sini. Maka si A itu nganggap ini pandangan depan. Berarti pandangan kirinya, pandangan kanannya kan beda dengan teman yang lain bahwa menganggap bahwa ini adalah pandangan depan. Nah, dari gambar ini kira-kira yang memberikan informasi yang terbanyak tentang ini, tentang itu, maka sepakat bahwa inilah top view-nya. Jadi pandangan depannya. Ya. Ini kelihatan ya mewakili yang ini. Kemudian yang ini juga kelihatan. Ya. Ya. Bukan top ya, tapi front view. Kemudian ini adalah pandangan atasnya. Ya, ini kelihatan yang ini. Ya, ini kelihatan. Ya, yang kursor saya ini digambarkan di sini. Ya, lihat kursor. Ya. Ini juga kelihatan yang ini. Ya. Ini kelihatan. Ya. Ini betul-betul dari atas, maka disebut dengan Amerika. Naruhnya juga di atas ya misalnya ya. Kalau naruhnya di bawah, pandangan itu berarti proyeksi Eropa. Yang ini adalah apa? Dari sebelah kiri yang ini. Ya, karena ini tidak kelihatan. Ya, jadi ini. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, share screen. Ya. Oke. Ya. Bentar, saya rubah resolusinya dulu. Oke. Harus dirubah resolusinya ya. Dari AutoCAD pengennya tinggi, Anda bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Ini. Oke.
yang tadi, yang Eropa, ya, yang Eropa, ini contohnya tadi ya, yang tadi yang Eropa, ya. Caranya seperti ini ya, pandangan depan kita tentukan dulu. Pokoknya semua kata kuncinya baik Eropa maupun Amerika, kita harus bisa menentukan pandangan depan dulu. Tadi ya, pokoknya cari informasi yang terbanyak terkait dengan bentuk, terkait dengan ukuran, pokoknya informasi yang terbanyak dari sisi mana. Ternyata ini. Ya. Kemudian tadi disampaikan di YouTube oleh Bapak yang tadi, dosen yang tadi, maupun oleh saya, bahwa kalau kita melihat benda dari kiri, naruhnya di kanan, itu Eropa. Begitu pula sebaliknya. Maka ini pandangan kiri. Kenapa? Karena kalau dari kiri asli, ini kan kelihatan. Ini ternyata enggak. Lihatnya dari sebelah dari sebelah kiri. Tapi naruhnya di sebelah kanan. Itu. Ini pandangan kiri. Ya. Ya karena dia melihatnya dari kanan, naruhnya di kiri. Ini kan enggak kelihatan nih, putus-putus. Ya kalau kita lihat dari kiri ini kan nggak kelihatan nih yang ininya. Ya. Tapi naruhnya tidak di kiri, naruhnya di sebelah kanan. Ya. Yang atas pun sama. Kita melihat dari atas ini kan kelihatan semuanya. Tapi naruhnya di bawah. Nah, makanya saya bilang Eropa itu agak munafik. Lihat dari kanan naruhnya di kiri, lihat dari kiri naruhnya di kanan. Dari atas naruhnya di bawah naruhnya di atas. Maka Indonesia itu orangnya jujur-jujur. Ya, jadi Indonesia itu pengennya seperti ini. Atau bendanya diam, tapi orangnya yang bergerak. Nah, itu kata tadi Pak dosen yang mengisi di YouTube itu tadi. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini. Nah, oke. Ya. Oke. Sudah. Pemilihan pandangan ya tadi cari informasi yang terbanyak ya. Informasi yang terbanyak ya informasi geometris ya bentuknya dan sebagainya maka itu adalah pandangan depan. Oke. Ya. Oke, itu Anda perhatikan ya. Oke. Yang berikutnya Anda lihat ya. Anda lihat dan minta bantuannya sebentar ya. Saya cari ya. Oke, bentar. Membuat. Oke, bentar. Saya cari dulu ya untuk tugas cara membuat proyeksi. Kemarin saya sudah mendapatkan toleransi, oke, proyeksi Amerika Eropa. Ya, oke. Kok nggak dapat ya? Saya cara membaca, cara membagi, cara membuat segi 5, parabola, oke. Yang oke, buat elips, oke, oke, sebentar. Mohon bersabar. Segi 6, segi 8, proyeksi miring, gambar otak, oke, isometri, gambar dimetri, apa ini ya? Enggak, kok bukan ya?
ini lebih baik ya. Perbandingan sumbu Y. Oke. Ya karena susah mencarinya, kemarin sudah saya dapatkan begini aja. Kerjakan tugas, ya kerjakan tugas di kertas gambar. Diberi judul, berarti ini tugas keberapa? Ke-5 atau ke-6? 6, Pak. 4. 6. Ke-6 membuat judulnya adalah proyeksi saja. Kalau kemarin apa namanya? Proyeksi ya. Kalau kemarin proyeksi, betul. Iya, Pak. Proyeksi. Kalau Ya, Pak. sekarang proyeksi E-nya proyeksi A saja ya, Amerikanya A saja ya, karena ntar terlalu panjang ya, kasihan. Judul gambarnya proyeksi Amerika ya, judul gambarnya proyeksi Amerika. Menggambar, saya share dulu ya. Ini. Ya. Menggambar produk ini kelihatan ya. Halo, assalamualaikum. Kelihatan, Pak. Halo, assalamualaikum. Apakah mendengar suara saya? Waalaikumsalam, dengar, Pak. Salam kedengaran, Pak. Mendengar, Pak. Halo, assalamualaikum. Mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Sudah melihat produk yang saya foto, yang saya share? Sudah, Pak. Sudah. Hampir sama dengan objek yang ada di gambar Anda, cuma dibalik ya, sisinya dibalik. Anda tolong cermati ya. Jadi ini hampir sama dengan objek yang ada di gambar yang Anda punya ya di ini. Namun ada perbedaan ya, karena dibalik ya. Sekali lagi Anda bisa melihat kurang lebih halaman 63 itu kan hampir sama. Cuma sekali lagi objeknya dibalik ya. Objeknya dibalik ya. 63 ya. 63 ya, ini kan agak dibalik ya. Oke. Sudah. Jadi itu kan objek 3 dimensi yang saya share gitu kan. Yang saya share itu kan objek 3 dimensi. Nah, tolong Anda gambarkan pandangan atas, pandangan depan, pandangan atas, dan sebagainya. Ya, itu Anda gambarkan. Ya, contohnya saya share ini, ya, seperti tadi. Ya, ini Amerika, berarti seperti ini. Tata letaknya seperti ini. Kertasnya ntar tidur saja, ya. Landscape kertasnya. Jadi ntar Anda bikin seperti ini. Pandangan depan di sini. Ini letaknya ya, bukan gambarnya. Sekali lagi ini letaknya.
Ya, ini letaknya saja pandangan depan di sini. Kemudian di sini adalah kanan, ini belakang, ini bawah, ini atas, ini kiri. Kertasnya tidur. Kertasnya tidur. Oke, ini. Jadi kertasnya tidur. Mungkin seperti ini. Ya. Sorry. Jadi kertasnya tidur ya, dibikin kertasnya seperti ini. Kertas jadi dibikin kertasnya ya seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian tentunya di sini adalah apa? Kepala gambarnya di sini. Ya, ini kertas A3. Komposisinya seperti ini. Ya, clear ya. Oke. Kemudian dimensinya bagaimana? Ya, kita balik lagi ke gambar tadi. Ya, ke gambar yang saya punya. Tolong diperhatikan. Anda catat ya, Anda lihat gambarnya dan catat ya. Anda lihat dan catat. Yang saya ini 30 Pak. Ya. Jadi yang bawah ini 30. Ya, sudah dicatat 30. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya. Ini dicatat juga. Ini adalah Maaf Pak, suaranya nggak jelas. Mohon maaf Pak, suaranya tidak jelas Pak. Nggak kedengeran Pak. Suaranya saya pakai ini. Ya. Tidak jelas ya. Gambar produknya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Misalnya online. Bentar. Halo, apakah suaranya sudah jelas? Halo, Assalamualaikum. Suaranya sudah jelas? Halo? Kurang jelas Pak. Tidak terjelas Pak suaranya. Tidak begitu jelas, Pak. Samar-samar. Samar-samar ya? Oke, bentar. Halo? Suaranya sudah terdengar? Sudah Pak. Sudah. Oke, gini aja. Saya pakai ini aja ya. Langsung saja. Nggak usah pakai itu. Oke. Ini. Ya. Tadi lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya tadi terlalu besar juga ini. Ya. Lihat gambarnya. Oke. Ya. Terdengar suara saya? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Produknya yang kayak tadi yang sudah saya share. Yang sudah saya share ini. Ya. Kemudian saya ini aja. Nah ini sudah kelihatan panjang dari sisi sini ke sini itu 30. Anda catat. Sudah terdengar ya? 30. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya ya,
ini 15 ya. Yang ini 15. Ini. Yang ini 15. Ini 15. Oke. Sudah ya. Yang sebelah sini ini panjang rusuknya adalah 20. Ini 20. Jadi ini 30 ya. Ini 30. Kemudian ini adalah 15 ya. Kemudian yang ini adalah 20. Nah, kemudian yang ini berapa? Yang ini adalah sama-sama 30. Jadi bawahnya berbentuk bujur sangkar. 30, 30. Ya, jadi sekali lagi ini 30, yang ini 30, ini 30. Ya. Oke. Kemudian yang ini 15, yang sini 20. Yang ini 20. Oke. Kemudian yang ini, yang bagian belakang, itu berapa? Bagian belakang. Bagian belakang itu adalah sama-sama 32. Ini, 32. Tingginya 32. Ya. Yang ini dari sini 32. Ini 32. Ini tadi 20, ya kan? Berarti tahu selisihnya, ya. Ada yang ditanyakan dari dimensi ini? Yang ini, ya, yang ini, ya ini, ya, ini adalah 20. Yang ini 20. Ini 20. 20. Ya. Yang ini adalah 15. Ya. Apalagi ini 20, yang ini 15. Ini 15. Ya. Ini 20, ini 15. Yang ini adalah tadi berapa? 20, sini 15, sini 30, sini 30. Ya, jadi bentuknya ya seperti ini. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan objek dari benda. Ya, monggo silakan. Kemudian itu judulnya adalah proyeksi A. Digambarkan tadi ya pandangan atasnya seperti apa. Tentunya Anda harus mendefinisikan dulu yang dimaksud pandangan depan itu yang mana dari bentuk yang tadi. Ya, pandangan depannya yang mana. Kemudian yang berikutnya adalah setelah itu karena Anda Amerika baru setelah menentukan pandangan depan, pandangan yang lainnya bisa ditentukan. Itu. Ya. Dikumpulkan kapan? Karena Anda itu fokus ke ya ujian tengah semester, ya sekali lagi, maka saya memberikan toleransi untuk tugas ini dikumpulkan bareng dengan tugas yang 22 gambar. Tapi tidak jadi 2 November, saya undur. Ya, semuanya saya barengkan yaitu tanggal hari Jumat, tanggal 6 November. Jadi semuanya baik yang tugas ada 22 gambar ditambah tugas yang proyeksi A itu dikumpulkan bareng-bareng yaitu tanggal 6 November. Jadi sekali lagi yang tugas mid semester sebagai mid semester yaitu yang konstruksi geometris itu tidak jadi dikumpulkan hari Senin, hari Senin tanggal 2 November, tapi dikumpulkannya adalah
sama-sama hari Jumat pada saat ujian. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Pak mau tanya, bukannya tugas 4 Gamtek itu dikumpulkan 6 tanggal 6 ya Pak? Apa dimajukan ya Pak? Tugas 4 itu yang mana ya? Tugas 4 22 gambar itu, Pak. Ya, Sempat yang 20 gambar, Pak. 22 gambar, Pak. 22. Itu Ya. kalau nggak salah kelas A tanggal 2 ya? G. Ya. Kita mundurkan Kelas B tanggal 6, Pak. Gimana? Kemarin kelas B tanggal 6, Pak, deadline-nya. Oke. Ya, ada yang tanggal 6, ada yang tanggal 2. Oke, saya jadikan satu. Jadi untuk yang kelas A maupun B, saya undur lagi deh, kasihan ini. Jadi saya undur lagi, bukan tanggal 6, tapi hari Senin, ya. Itu tanggal, sebentar saya lihat kalender, tanggal 9, itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi sekali lagi, baik kelas A maupun kelas B, ya, terima kasih sudah mengingatkan, baik tugas yang keempat, serta tugas yang keenam, sama-sama dikumpulkan maksimal tanggal 6. Ntar akan saya kasih linknya, ya, akan saya kasih linknya. Kemudian yang tugas formalitas mid semester ngisi di Google Form itu secepatnya dikumpulkan tanggal ujian tanggal 6 ya, tanggal 6 jamnya jam 9. Tapi belum saya share, sudah saya siapkan soalnya, akan segera saya share pula ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang belum jelas. Ya, terima kasih ini. Jadi sama-sama dikumpulkan tanggal tadi ya. Tanggal 9. Ya, tanggal 9, baik kelas A maupun kelas B. Alhamdulillah Anda berarti itu ya dapat extend ya. Ada yang lain silakan ya. Pak mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mbak siapa? Untuk skalanya berapa ya, Pak? Oke, betul, Mbak. Silakan Anda mencoba-coba dulu, saya kasih kebebasan. Kira-kira kalau dengan dimensi seperti itu jelas nggak mungkin 1:1. Monggo, yang penting jangan terlalu kecil. Kira-kira kalau 1:2 bisa enggak? Kalau 1:2 kira-kira bisa enggak? Kan ada 6 gambar. Yang tadi ya contohnya. Ya kan, bentar saya share. Waduh, sudah saya tutup. Kan ada 6 gambar. Oke. Kan begini ya. Ada 6 gambar, kan ini kepala gambar. Ini kan kurang lebihnya nggak usah dikasih garis nggak apa-apa ya, pembatas nggak apa-apa, tapi kira-kira kan susunannya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan kayak gini ya. Nah kan kayak gini, ini depan di sini ya, ini atas, ini bawah, ini kiri, ini kanan, ini belakang ya. Monggo kira-kira, tapi tidak boleh terlalu kecil ya. Misalkan Anda 1:10, ntar Anda malahan kesulitan dengan dimensi itu. Ya, monggo Mbak, nampaknya kalau 1:1 tidak mungkin ya. 1:2 Anda coba-coba dulu ya, dengan dimensi seperti itu bisa atau tidak. Kalau tidak ya 1:3 ya, gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Mbak Gilma yang sudah bertanya. Saya lupa tadi tentang skala. Ya. Silakan. Ada yang lain? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Ntar kalau ada yang kurang jelas, silakan ntar chat di WA group ya. Jangan di pribadi ya. Khawatirnya kalau ada pertanyaan yang sama, itu ntar tidak efektif. Saya jawab satu persatu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat
nggak libur ya, tapi tetap belajar. Ini kan Rabu, Kamis, Jumat mungkin libur tapi tetap belajar. Untuk yang kelas B absensinya yaitu di hari Jumat. Jadi Anda libur tapi tinggal absen doang ya di learning. Untuk kelas A absensinya sekarang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.